Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, di berbagai tempat kita kerap mendengar berita tentang pejabat tinggi dalam suatu kerajaan maupun negara, seperti raja, para menteri, bahkan presiden mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu terjadi karena beratnya tanggung jawab yang diemban, krisis yang tak kunjung berakhir, maupun persaingan-persaingan politik yang kurang sehat di dalam lembaga tersebut. Mereka berani mengakui ketidaksanggupan untuk menjalankan tugas tersebut. Inilah sebuah pengakuan yang jujur, daripada menjerumuskan pemerintahan ke jurang masalah yang lebih dalam. Sayang, di negara kita, budaya untuk mengakui kelemahan masih sulit ditemukan. Semua merasa diri perkasa dan serba bisa, bahkan dengan lantang mengumbar janji yang muluk-muluk untuk meyakinkan orang bahwa dirinya mampu. Setiap posisi, jabatan, dan kedudukan menuntut tanggung jawab dan resiko. Kita terkadang harus rendah hati untuk mengakui kelemahan dan ketidaksanggupan kita demi keselamatan banyak orang. Saudara-saudariku seiman, Nabi Yeremia dalam bacaan pertama minggu ini mengalami hal yang serupa. Di tengah berbagai upayanya untuk mewartakan kabar keselamatan Allah kepada bangsa Israel, justru mengalami dan menghadapi banyak tantangan. Kendati pun kehadiran Yeremia
di tengah bangsa Israel atas dasar pilihan Allah tidak menjadi ukuran dan jaminan bahwa suara kenabiannya akan didengarkan dan diterima. Faktanya justru berbanding terbalik. Pewartaan dan kehadirannya sering mendapat penolakan, cemoohan, cacian, bahkan menjadi bahan ujaran kebencian orang-orang Israel sendiri. Ulah dan sikap bangsa yang bebal itu tampaknya membuat sang nabi frustrasi, putus asa, menyerah, bahkan mengundurkan diri dari tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Allah, rasa putus asa yang dialami oleh Nabi Yeremia terhadap bangsa Israel sangat manusiawi. Akan tetapi perjuangan Nabi Yeremia tidak berhenti pada kekecewaannya. Ia tetap setia membangun komunikasi yang baik dengan Allah, pasrah kepada Allah, dan berusaha memerangi kelemahan serta kehendak pribadinya. Hal yang serupa juga ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil minggu ini. Yesus mengajarkan kepada kita karakter untuk menjadi seorang pewarta yang handal, yang tidak mudah putus asa. Bagi Yesus, seorang utusan tidak boleh larut dalam zona nyaman. Kenyamanan yang kita ciptakan sendiri justru menjadikan kita sebagai pribadi yang manja dan suka mengeluh. Keputusan Yesus untuk pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan membuktikan kepada kita bahwa Yesus bukanlah pribadi yang suka menghindari penderitaan dan mencari kenyamanan. Yesus rela menderita, bahkan mati di kayu salib, demi mempertanggungjawabkan tugas dan perutusan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Saudara-saudariku seiman, pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan manusia bukanlah pilihan yang gampang. Akan tetapi, Yesus mampu melakukannya karena didorong oleh cintanya yang begitu besar kepada kita umatnya. Yesus mengorbankan dirinya secara total tanpa ada rasa mengeluh. Lewat tegurannya kepada Petrus, Yesus ingin membuktikan bahwa ia bukanlah pribadi yang suka melarikan diri dari tanggung jawab. Yesus justru menerima serta menjalani pengutusannya dengan bahagia. Kendati pun demikian, ia tahu bahwa dunia akan menolaknya. Bahkan ia akan dihukum mati demi menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, beriman kepada Allah harus penuh dengan totalitas diri. Yesus telah menunjukkan cara beriman yang benar, sekaligus syarat bagaimana menjadi pengikutnya. Jika kita mengaku sebagai pengikut Kristus yang setia, kita pun harus rela menderita, memikul salib, dan menyangkal diri. Itulah syarat menjadi pengikut Kristus serta karakter menjadi pewarta yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang kami terima hingga saat ini. Kami mohon, jangan tinggalkan kami, kendati pun kami sering tidak setia kepadamu. Bantulah kami, agar kami mampu menunjukkan iman kami di tengah dunia yang semakin pelik ini. Berkat rahmat-Mu juga kami dimampukan untuk tidak mudah dikuasai oleh kemauan manusiawi kami, berani menyangkal diri terhadap tawaran dan kenikmatan duniawi, sehingga pada akhirnya kami boleh menikmati rahmat dan kasih-Mu bersama para kudus dalam kemuliaan surgawi. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.